yang harus diklarifikasi? Bingung gua. Kan gue udah bilang, selama bukan polisinya Polres Banten yang bilang gua tersangka, ya belum dong. Gue juga bisa ngomong, lu tersangka ya. Kenapa sih kalian udah dikasih kebenaran tetap aja nyolot sendiri, kesel sendiri? Kalian tuh kenapa sih Indonesia tuh ya, netizen Indonesia pertama gampang termakan hoax, kedua netizen paling gak ada otaknya alias barbar, jadi ngebacot dulu, nanti kalau udah dikasih bukti baru diem kemudian, ketiga netizen paling panasan, keempat paling barbar se-Asia Tenggara. Coba deh salah satu di antara ini ada yang dibagusin gitu, dikurangin gitu. Jangan gampang termakan hoax, jangan barbar, jangan ngebacot dulu sebelum pas udah ada bukti baru diem. Jangan kayak gitu. Jangan barbar, ikut lihat dulu, baca dulu beritanya. Perhatikan dulu, baca dulu, perhatikan dulu, amati dulu. Contoh kayak gua belum pernah dapet surat tersangka, tiba-tiba ada disebarin surat tersangka ke geng sampah. Terus kalian percaya, padahal udah diklarifikasi sama Bapak Polisi Polres Banten, sama humasnya udah diklarifikasi, nih kita bukan tersangka dan kita akan telusuri surat itu disebar oleh siapa. Udah masih gitu juga masih aja ada yang nanya, kan ini tersangka ya. Terus tiba-tiba ada lagi keluar katanya udah diterima lah di kejaksaan, kediri, kedari, apalah itu. Selama bukan polisi yang bilang gua tersangka, ya apa yang mau diklarifikasi, gue bingung. Coba, gue bingung apa? Padahal udah jelas tuh di Instagram gue aja ada polisinya ngomong, nih kita belum ditetapkan sebagai tersangka. Lah gue aja yang terlapornya belum terima surat apa-apa, kok kalian yang panas? Gue coba lu tanya ke Polres Banten, lu tanya, nih kita bener nggak jadi tersangka? Lah dianya aja udah diwawancara sama wartawan, belum, lu maksa gue jadi tersangka. Emang yang jadi polisi ini Polres Banten apa netizen sebenarnya? Coba kan makanya lu tuh jangan pernah ya ngelihat judul yang ada di sosial media, judul yang ada di media online kayak media-media yang besar ya, Kapan Lagi, Detik.com dan teman-temannya. Mereka pasti bikin judul yang kalian bisa clickbait. Clickbait itu apa? Judul yang membuat kalian penasaran hingga akhirnya kalian harus membaca. Nah masalahnya netizen Indonesia itu nggak pernah mau baca sampai tuntas. Jadi yang dibaca atasnya doang, lalu nggak baca dalamnya, isinya, wawancaranya, interviewnya. Coba baca keseluruhan, kan di situ aja misalkan nih kita jadi tersangka. Nah, jangan lu baca yang nih kita jadi tersangka, tapi lu klik beritanya, lu baca keseluruhannya. Nanti dikatain tolol nggak terima, dikatain bego nggak terima. Netizen maunya apa? Udah dikasih tahu itu namanya clickbait. Clickbait itu apa sih? Clickbait itu adalah judul yang sengaja membuat kalian penasaran hingga kalian harus membaca secara tuntas. Itu yang bener. Nih kayak contoh, kasih lihat. Kemarin bilangnya katanya lawyernya Dito Mahendra bilang ada restorasi justice segala macam apa. Di mana undangannya? Siapa yang ngirim undangannya? Karena gue tidak terima undangannya, dibuat-buat lagi. Nih polisinya sampai diwawancara loh, dibilang tidak ada undangan. Jadi yang mana yang bener? Ada. Keterlaluan kalian tuh, bener. Tadi kata-katain tolol, dikata-katain goblok, kagak terima. Tapinya goblok. Aduh, sumpah deh.
baca sampai habis, baca netizen, baca, jangan lu tanya mulu ke gua. Kan Niki jadi tersangka ya? Kan Niki bentar lagi baca. Lu bisa baca nggak? Jangan bisanya cuma ngebacot, nyinyirin orang. Kayak gua nih, selain nyinyirin orang dan ngebacot, hobi gua juga ngebaca. Jadi gua tidak terlihat tolol seperti kalian. Lawyernya Dito diwawancara, manggil wartawan. Ini lawyer Dito Mahendra ya. Dia ngomong tanggal 17 Juni gue tersangka. Sedangkan surat yang beredar yang disebarluaskan sama geng sampah yang disebarkan ke wartawan itu tanggal 13. Itu aja udah bohong. Kenapa kalian masih nanya gue? Coba deh netizen, kalau kalian kurang healing, kurang liburan, cari aja tempat-tempat yang gak usah jauh-jauh, yang bisa bikin kalian tenang, yang gak bisa bikin kalian jadi marah-marah untuk sebuah kasus yang bukan pula kasus kalian. Coba, janganlah pada kayak orang tolol. Jangan malu-maluin bangsa, jangan. Gak pernah mau baca, tapi paling nyolot duluan. Lu jangan tanya gua, lu tanya itu kan Polres Banten itu punya Instagram. Rame-rame berbondong-bondong lah kalian tanya ke sana, bener nggak gosip yang beredar? Nikita TSK, tanya. Jangan lu pada tanya ke gua. Kan udah dibilang selama bukan polisi dari mulutnya kepolisian yang berucap, itu semua hoax. Tahu hoax nggak? Kayak kalian tuh suka bikin hoax. Setiap dikasih yang bener nggak mau terima, setiap mau ngasih yang bener nggak mau terima, maunya yang hoax melulu. Kapan majunya ini negara? Udah sekarang jadi negara paling polusinya paling parah di Asia. Yang soal, halo, kemarin kakak bukannya yang ngirim soal restoratif justice yang ternyata dari Polresnya juga belum ngomong apa-apa itu? Dari mana ya? Kakak apa Bang Pami ya? Kok aku cari nggak ada ya? Iya, tapi yang wawancara itu loh Kak, yang bilang kan ditanya sama wartawan itu udah ada apa betul ada restoratif justice, kan polisinya nggak bisa ngomong kan? Ada deh kayak capturean gitu Kak. Iya, mana dia? Di mana ya kakak kirim ke? Kemana itu kakak kirimnya? Coba kakak kirim lagi ke nomor ini deh. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.